Halo semua, perkenalkan nama saya Windasari Putri Tarigan dengan NIM 210306019 dari PTNA. Di sini saya akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi ruminansia. Hewan ternak yang saya bawakan di sini yaitu sapi atau disebut dengan Bos indicus. Kemudian pada organ tratus digestivus atau disebut dengan sistem pencernaan. Organ pencernaan yang terdapat pada sapi seperti dimulai dari mulut atau cavum oris. Dalam mulut atau cavum oris terdapat dua organ, yaitu pertama ada dentis atau gigi. Dentis atau gigi dibagi menjadi 4. Kemudian yang kedua ada lidah. Lidah mengatur letak makanan pada cavum oris dan menelan makanan. Setelah itu kerongkongan atau esophagus. Di sini. Kerongkongan atau esophagus merupakan saluran yang menghubungkan antara cavum oris atau mulut dengan lambung atau ventriculus. Ini. Kemudian organ pencernaan yang terdapat pada ruminansia antara lain ada ventriculus. Ventriculus dibagi menjadi 4, yaitu ada rumen, reticulum, omasum, dan abomasum. Juga terdapat usus halus, usus besar atau intestinium crassum, rectum, dan terakhir ada anus. Kemudian pada proses pencernaan pakan. Pencernaan pada sapi dimulai dari mulut secara mekanisme. Di mulut dicampurkan dengan air liur atau disebut dengan saliva untuk memudahkan penguyahan dan penelanan. Juga berfungsi sebagai buffer yang membantu menetralkan pengaruh asam dari pakan yang dikonsumsi ternak setelah masuk ke dalam rumen. Makanan yang kasar ditelan melalui esophagus atau kerongkongan. Kemudian makanan yang ditelan dan yang masih kasar disimpan sementara di rumen untuk difermentasi untuk meningkatkan nilai gizi. Kemudian masuk ke retikulum. Di dalam retikulum makanan dicerna secara kimiawi dan membentuk gumpalan-gumpalan kecil yang sering disebut bolus. Bolus kemudian dimuntahkan kembali ke mulut untuk dimamah kembali. Setelah itu ditelan lagi dan masuk ke omasum untuk dicerna secara kimiawi dan mekanis. Pakan yang dimama kedua kali disebut dengan digesta. Kemudian dilanjutkan ke abomasum yang merupakan lambung sejati yang dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Setelah itu makanan akan menuju ke usus halus untuk diserap sari-sari makanan yang diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian pada akhirnya makanan tersebut akan menuju ke usus besar yang merupakan tempat terbentuknya pasir pada sisa-sisa makanan yang diserap dan bermuara di rektum. Kemudian itu dikeluarkan melalui anus. Jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh adalah hewan ruminansia merupakan hewan pemakan tumbuhan yang dicerna makanannya dalam 2 langkah dan memiliki 8 organ. Kemudian pada organ ventriculus dan intestinum tenum. Pada organ ventriculus dan intestinum tenum terbagi atas beberapa organ, yaitu ada pertama rumen. Rumen merupakan lambung terbesar yang terdapat di bagian depan dari ketiga organ lainnya. Rumen dikenal dengan nama perut handuk karena bentuknya yang mirip dengan bentuk handuk. Di rumen terjadi fermentasi makanan dengan mikroba rumen. Mikroba yang terdapat pada rumen seperti ada bakteri selulotik yang berfungsi untuk memecahkan selulosa. Kemudian yang kedua ada bakteri hemiselulotik yang berfungsi untuk memecahkan hemiselulosa. Kemudian yang ketiga ada bakteri proteolitik yang berfungsi untuk memecahkan protein asam
tidak lain menjadi amonia. Yang keempat ada bakteri metanogenik yang berfungsi untuk mengkatabolisasi alkohol dan asam organik menjadi metan dan karbon dioksida. Kemudian yang kelima ada bakteri amilolitik yang berfungsi untuk memfermentasikan amilum. Dan kemudian yang keenam ada bakteri yang memfermentasikan gula. Bakteri yang memfermentasikan amilum sebagian besar mampu memfermentasikan gula sederhana. Kemudian yang ketujuh ada bakteri lipotik yang berfungsi untuk menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Dan yang kedelapan ada bakteri pemanfaat asam. Contohnya ada Chelonomonas serta ditambahkan beberapa contoh spesies protozoa dan jamur, diantaranya ada Isotricha intestinalis atau memfermentasi gula, pati, dan pektin. Kemudian ada Desitricha ruminantium atau pencernaan pati, maltosa, dan glukosa. Sedangkan jamur seperti Neocalimasti sp dan Orpinomyces kelompok fungsi selulotik. Mikroba pada rumen berfungsi membantu hewan ruminansia dalam mencerna pakan yang mengandung serat tinggi menjadi asam lemak terbang. Kemudian yang kedua ada retikulum. Yang ini retikulum merupakan bilik kedua di dalam lambung hewan ruminansia. Dalam bahasa sehari-hari, retikulum dikenal dengan perut sarang madu. Retikulum berfungsi untuk mengaduk makanan menjadi bolus untuk dimamah biak kembali. Kemudian yang ketiga ada omasum. Omasum seperti ini. Omasum sering disebut dengan perut buku. Terlihat seperti buku. Setelah makanan masuk dari rumen dan retikulum, kemudian akan menuju ke omasum. Di omasum akan terjadi penghalusan makanan, kemudian terjadi penyerapan air. Kemudian yang keempat ada abomasum. Abomasum seperti ini. Abomasum sering disebut dengan perut sejati, yang di mana makanan dari omasum masuk ke abomasum. Perut sejati ini merupakan ruangan keempat yang terdapat dalam lambung ternak ruminansia. Abomasum berfungsi untuk mencerna protein dan mempersiapkan pencernaan oleh usus halus. Kemudian terakhir yang kelima ada usus halus atau intestinum yang seperti ini. Setelah makanan halus dari abomasum, makanan kemudian didorong masuk ke usus halus. Sini. Di usus halus sehari-hari makanan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian terakhir keluar melalui anus. Demikianlah praktikum anatomi dan fisiologi ruminansia dari saya. Jika saya banyak salah dalam perkataan dan perbuatan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.